Maka apabila kita tahu apa yang kita miliki itu seperti dunia ini sangatlah hina, maka dengan senang hatilah kita meninggalkannya. Di sini diibaratkan dengan kata menjualnya dan menggantinya dengan akhirat yang terlebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel Kebenaran Dunia Akhirat. Kali ini kita akan membahas tentang zahid. Seperti apa ulasannya? Mari bersama-sama kita simak. Semoga apa yang saya bacakan dan saya jabarkan malam ini bisa kita pahami dengan sebenar-benar pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat zahid. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi ini suatu pasal pada menyatakan hakikat zahid atau kebenaran yang namanya zahid. Artinya, dan adalah hakikat zahid itu bahwa engkau meninggalkan daripada sesuatu yang engkau kasihi akan dia. Jadi yang dinamakan dengan zahid itu bahwasanya engkau tinggalkan akan sesuatu yang sangat kau kasihi akan dia. Seperti apa contohnya? Seperti dunia dan segala kemegahannya dan segala godaan di dalam dunia itu. Dan engkau berpaling daripadanya kepada sesuatu yang lain yang terlebih daripadanya. Kita harus berpaling daripada dunia ini kepada suatu yang lain yang terlebih daripadanya, yang terlebih baik daripada dunia ini. Maka barang siapa meninggalkan, ia akan kasih akan dunia, dan gemar ia meninggalkan suatu daripadanya, dan lalu gemar ia kepada suatu yang di dalam akhirat. Jadi barang siapa yang gemar ia atau suka hatinya kepada meninggalkan dunia dan segala yang ada di dalam isinya, lalu gemar ia kepada suatu yang di dalam akhirat, maka yaitu dinamai akan dia zahid. Itulah yang dinamakan zahid. Dan adalah yang terlebih tinggi segala derajat di dalam zahid itu, bahwa engkau tinggalkan gemar daripada tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatan tertinggi daripada yang namanya zahid itu bahwasanya di dalam hati kita tekadkan, kita tinggalkan segala sesuatu atau kegemaran kita, kecintaan kita kepada segala sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat zahid. Hingga engkau tinggalkan gemar daripada sesuatu yang di dalam akhirat, walaupun itu sesuatu yang di dalam akhirat sekalipun. Apa yang ada di dalam akhirat seperti surga dan segala isinya dan cerita-ceritanya, segala bidadarinya. Bahkan surga pun harus kita zahidkan, bukan dunia saja. Itulah dia yang dinamakan hakikat zahid. Zahid yang sesungguhnya yaitu gemarnya hanya kepada Allah Ta'ala. Tiada gemar kepada lainnya, tiada suka akan yang lainnya, walau itu surga sekalipun. Karena kalau kita sudah cinta dan gemar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis surga itu mengikuti. Karena surga itu juga hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
surga dan neraka itu di bawah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah engkau menyimpankan gemar di dalam kekasihmu akan Allah Subhanahu wa taala jua. Dan kita simpulkan, kita kuatkan di dalam hati kita. Kita satukan hati kita, tekadkan di dalam batin kita bahwasanya kegemaran kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada engkau berkehendak gemar akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Tiada sekali-kali kita berkehendak akan kegemaran yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula syarat zahid itu bahwa tiada kembali gemar kepada suatu yang ditinggalkannya akan dia. Jadi syarat zahid itu, apabila kita sudah meninggalkan kegemaran kita akan dunia, jangan kembali lagi ke sana. Jadi apabila kita sudah menetapkan hati untuk gemar kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tetapkanlah hati kita. Itulah syarat zahid. Dan lagi ia memelihara akan hatinya dan segala anggotanya daripada segala yang menafikan sifat zahid. Jadi kita harus memelihara segala hati kita dan segala anggota kita daripada apapun itu yang bisa membatalkan zahid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, ketahui olehmu bahwasanya zahid di dalam dunia itu yaitu satu makom yang teramat mulia daripada beberapa makom orang yang salikin. Yang dinamakan zahid itu suatu makom yang teramat mulia di atas dunia ini daripada beberapa makom orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat zahid itu dan makom daripada hakikat zahid itu 3 perkara. Pertama, ilmu, yakni bahwasanya diketahui akan suatu daripada dunia dan yang ditinggalkan akan dia sangat hina. Jadi ini makom daripada hakikat zahid. Yang pertama, kita harus tahu bahwa dunia yang kita tinggalkan itu sangatlah hina daripada suatu yang di dalam akhirat yang diambilnya akan dia. Bahwasanya kita harus mengetahui dunia yang kita tinggalkan itu terlebih hina daripada apa yang akan kita temui kelak di akhirat. Yang kedua, hal, yakni bersifat ia akan zahid di dalam hatinya, tiada suka ia akan dunia dan tiada suka ia akan akhirat. Yakni bersifat ia akan zahid di dalam hatinya, yakni tiada suka akan dunia dan tiada terlalu mengharapkan surga di dalam akhirat. Dan adalah hal ini jadi ia daripada ilmu, seperti berbuah kayu itu terbit daripada pohonnya. Jadi yang dinamakan hal ini terbit ia daripada ilmu. Setelah ada ilmu maka adalah hal, kemudian daripada ilmu tersebut. Jadi di hal ini yang kedua ini makomnya sudah lebih tinggi lagi. Karena ini sudah menzahidkan akhirat juga dan menzahidkan surga juga. Sudah tidak memperdulikan akhirat dan surganya. Yang dia fokuskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang tadi, apabila kita sudah mencintai pemiliknya, maka secara otomatis apapun yang dimiliki oleh sang pemilik tersebut, maka tanpa Anda minta itu akan diberikan kepada Anda. Yang ketiga, amal, yakni bahwa ia meninggalkan suatu daripada dunia yang hina dan mengambil ia daripada berbuat ibadat daripada amal yang kebajikan,
yang terlebih baik, yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan adalah jadi amal ini daripada hal yang di dalam hati, seperti jadi memakan buah yang diambil dari pohonnya. Jadi amal ini adalah buah daripada pohon tersebut atau rasa daripada buah pohon tersebut. Yang pertama sifat. Sifat itu adalah ilmu. Ya, ilmu itu ibaratnya pohon. Yang kedua hal kelakuan. Hal kelakuan itu ibarat buahnya. Dan yang ketiga ini yang dinamakan rasa. Rasa daripada buah tersebut. Maka di sini kita telah merasakan nikmatnya menzahidkan dunia dan akhirat, dan hanya gemar dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di makom yang ketiga ini kita telah merasakan nikmatnya. Dan adalah makom zahid ini dipersatukan ia daripada 3 perkara yang tersebut itu. Dan segala makom orang yang salikin yang telah tersebut dahulu itu, dan lagi akan datang sebutannya insya Allah ta'ala. Dan menyatakan lagi Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, adapun ilmu itu yaitu seperti pohon kayu yang menerbitkan ia bagi hal. Jadi ilmu itu ibarat sebuah pohon kayu yang menerbitkan ia akan hal. Maka yaitu mengetahui ia akan dia kepada keadaan suatu yang di dalam dunia yang ditinggalkannya itu sangatlah hina. Maka dengan hal tersebut kita mengetahui bahwa apa yang kita tinggalkan di dunia ini sangatlah hina jika dibandingkan kepada suatu yang di dalam akhirat yang akan diambil akan dia. Apabila kita bandingkan akan hal yang akan kita temui di dalam akhirat nanti. Seperti orang yang mengetahui akan orang yang berniaga di dalam dunia dengan harga suatu yang hendak dijualnya itu terlebih baik daripada suatu yang telah dijualnya. Maka ketika itu gemarlah ia menjual akan yang ada padanya. Maka apabila kita tahu apa yang kita miliki itu seperti dunia ini sangatlah hina, maka dengan senang hatilah kita meninggalkannya. Di sini diibaratkan dengan kata menjualnya dan menggantinya dengan akhirat yang terlebih baik. Maka seperti demikian, barang siapa mengetahui akan suatu daripada dunia ini yang ada padanya sangatlah hina, adalah suatu yang ada kepada Allah di dalam akhirat itu yang terlebih baik daripada dunia dan terlebih kekal daripada dunia, niscaya gemarlah ia menjual akan dunianya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita serahkan segala dunia kita kepada Allah Subhanahu dengan sukacita. Itulah yang dinamakan zahid. Dan gemarlah ia mengambil daripada harga yang di dalam akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada seorang yang mukmin akan diri mereka itu dan segala harta mereka itu. Ini diibaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, telah membeli akan hambanya yang mukmin dengan segala hartanya, bahwasanya adalah bagi mereka itu harganya yaitu surga, dan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dan dari karena inilah wajib bersungguh-sungguh atas orang yang mukmin menyerahkan akan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersungguh-sungguh berbuat ibadat yang zahir
yang batin, serta meninggalkan segala maksiat yang zahir dan yang batin, supaya menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan persembahan kita. Apa yang kita lakukan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian lagi wajib bersungguh-sungguh atas orang yang mukmin menyerahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan zakat dan berbuat sedekah dan berbuat segala kebajikan kepada orang yang muslimin. Karena adalah ia telah menjual akan dirinya dan hartanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diibaratkan kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saudara-saudara, siapa kita yang tidak ingin kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa semua kita ingin begitu. Dan ini adalah salah satu jalannya, jalan salikin, jalan menuju ke sana, yaitu dengan cara zahid, menzahidkan dunia. Karena syarat berjual beli itu yaitu menyerahkan akan suatu yang dijualnya bagi barang siapa yang membeli akan dia, maka pada ketika itu tiada mengangkatkan akan dirinya hartanya dan sekalian dunia itu, semata-mata suhud yang demikian itu. Dan ketika ia jadilah bersungguh-sungguh bersifat dengan zahid yang jadi daripada ilmu, dan inilah pada ketika itu maka sungguh-sungguhlah ia bersifat dengan sifat yang zahid yang jadi ia daripada segala ilmu. Dan menyatakan Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala akan makna keadaan orang yang bersifat dengan zahid di dalam hatinya dengan katanya, adapun hal zahid itu maka kami kehendaki dengan maknanya pada logat, pada ucapannya, yaitu dinamakan akan dia zahid, yaitu ibarat daripada berpaling hati daripada gemar akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala dan berpaling kepada yang terlebih baik kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yaitu dinamakan zahid pada istilah ahlus saufi, yaitu berpaling hati daripada dunia dan ia gemar kepada akhirat, semata-mata ia gemar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan akan dia oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka apabila diketahui akan yang demikian itu, maka adalah makna hakikat zahid pada istilah ahlus saufi itu, yaitu ibarat daripada gemar berpaling daripada dunia kepada akhirat, atau ia berpaling daripada gemar kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, sama ada ia dunia atau akhirat. Intinya di sini dizahidkan, semuanya harus dizahidkan, baik itu dunia maupun akhiratnya, kalau kita mau menembus titik hakikat zahid. Dan semata-mata ia gemar kepada Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah Ta'ala lah cinta kasih kita bertumpu di sana. Dan yaitu derajat yang terlebih tinggi, dan adalah hal orang yang bersifat dengan zahid itu, yaitu jadi daripada ilmu yang tersebut dahulu. Jadi kelakuan orang yang bersifat zahid itu yaitu terjadi ia daripada segala ilmu yang telah kita sebutkan di depan tadi. Dan lagi menyatakan Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, adapun amal yang terbit daripada zahid, maka yaitu meninggalkan suatu yang kurang baik. Jadi amal orang yang terbit daripada sifat zahidnya yaitu meninggalkan sesuatu yang kurang baik dan mengambil ia akan suatu yang terlebih baik daripadanya.
Maka adalah zahid itu mewajibkan meninggalkan sesuatu yang dizahidkan dengan sekaliannya. Apabila kita menzahidkan dunia, maka kita harus meninggalkan dunia dengan segala isinya di dalam hati kita. Apabila kita menzahidkan akhirat, maka kita harus meninggalkan akhirat juga di dalam hati kita. Apabila dunia dan akhiratlah kita zahidkan, maka siapa yang tersisa di dalam hati ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia dan akhirat. Seperti judul channel kita, kebenaran dunia dan akhirat. Dan yaitu dunia dan sekalian yang di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudara-saudara, semoga bisa kita pahami dengan jelas makna daripada hakikat zahid ini dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.